Jadi kan Pak J dapat amanah baru ini ya, untuk Amin. mengelola sekolah kita di Iya, Kediri. siap Pak, insya Iya. Allah. Jadi kita mau diskusi gini, kira-kira kan Pak J selama ini di sini juga kan Ya, mengajar, berarti udah bisa lah tahu petanya. Jadi kalau menurut Pak J kekuatan-kekuatan sekolah ini di mana? oh ya. Ya terima kasih Pak yang sudah dipertanyakan itu. Alhamdulillah kita punya banyak kekuatan sih kalau pandangan saya di sekolah ini Pak. Ya, Walau sebelum saya menjadi kepala sekolah juga saya kan sebagai guru di sini. Ya jadi, dan pernah pegang ada tanggung jawab lah kan? ya begitu betul Pak. Jadi kekuatan kita salah satunya adalah kita punya guru-guru yang kompeten. Ya, Ya, hal ini dibuktikan bahwa guru-guru kita semua sudah sertifikasi Pak. Membuktikan bahwa mereka ada baik itu pedagogiknya, baik itu pengembangan dirinya, alhamdulillah sudah. Kemudian kekuatan kita juga, kita sudah alhamdulillah punya aset di sekolah ini. Baik itu aset dari segi fasilitas untuk pembelajaran siswa, ya, baik juga itu punya aset adanya siswa-siswa alumni kita yang sudah juga banyak kompeten, baik itu di bidang organisasi yang bisa membimbing adik-adiknya gitu. Jadi ini saya pikir punya kekuatan yang cukup bagus untuk dimanfaatkan gitu untuk pengembangan diri anak-anak kita. Kira-kira seperti itu Pak. Terus yang memuaskan Pak J selama ini apa dari kinerja sekolah ini, yang memuaskan capaiannya apa? Ya. Alhamdulillah banyak hal yang memuaskan Pak. Salah satunya kita di sekolah ini karena adanya aset-aset yang tadi yang saya sampaikan itu, ketercapaian baik itu di dalam proses pembelajaran, khususnya dalam implementasi kurikulum merdeka, alhamdulillah bisa tercapai. Walaupun mungkin ya tidak kita katakan 100%, tapi mendekati 100%. Artinya Pak, tidak memiliki banyak kesulitan kita untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Jadi hal ini cukup memuaskan bagi kita karena kita juga banyak kesempatan untuk mengembangkan potensi diri sebagai guru, Pak. Jadi saya pikir tambah lagi dukungan oleh orang tua peserta didik kita sangat luar biasa, baik itu dukungan moral, ya, dukungan lain sebagainya. Yang contohnya yang lain sebagainya kira-kira apa? Ya, kalau contoh realnya, ya, yang pertama tentunya kalau kita guru ini kan Pak diberikan izin oleh atasan saja untuk mengikuti pengembangan diri, baik itu pelatihan yang membutuhkan waktu lama. Ya, ini sudah cukup cukup baik saya pikir. Kemudian juga terkadang kita ya kita mendapatkan support ketika kita berhasil gitu ya, dari pimpinan, dari orang tua siswa, juga memberikan semacam rewardnya itu ya baik itu kebanggaan, ya mungkin setidaknya minumnya apa kayak gitu, reward seperti itu sih yang seperti pujian seperti itu yang kita bangga gitu. Terus ke depannya Pak J ini apa ya? Apa hal yang prioritas mau Pak J capai dalam kinerja sekolah? Iya, kalau yang ingin dicapai salah satunya ya Pak ya, yang mungkin untuk saat ini saya lihat karena murid kita ini kan setiap tahunnya bertambah, ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi perlu adanya penanaman karakter nilai profil Pancasilanya Pak. Artinya saya ingin peserta didik kita ini mempunyai akhlak yang baik, yang mencerminkan nilai-nilai profil Pancasila tadi Pak. Saya pikir dengan mereka memiliki karakter nilai profil Pancasila itu, saya yakin di akademiknya itu akan mengikut begitu. Jadi kita perbaiki dulu kepribadian, baik itu di anak peserta didik kita, baik di kitanya juga sebagai pendidik dan warga sekolah.
Jadi dengan adanya kerukunan, akhlak yang baik di sekolah ini, saya pikir semua akan berjalan dengan baik. Jadi realnya nanti kira-kira apa yang Pak J bayangkan buat kegiatan ini atau apa untuk mencapai itu kira-kira? Nah, untuk mencapai itu tentunya Pak, yang pertama kita lakukan adanya pembinaan Pak di Ya. setiap hari Sabtu. Oh, Sabtu ya. Iya, dia di setiap hari Sabtu kita lakukan pembinaan, kita bariskan peserta didik, kita bina, kita evaluasi perjalanan dari hari Senin ke hari Jumat. Oh, itu yang di depan siapa yang apa yang Ya, menge- yang memberikan pembinaan itu bisa kepala sekolah, bisa juga wakil kurikulum, kesiswaan, baik itu juga guru-guru wali kelas. Jadi itu secara bergantian kita seperti itu, Pak. Nah, kalau misalnya nanti ketika mereka mau menghadapi ujian semester, nah pembinaannya nanti oleh kurikulum, kira-kira seperti itu. Kira-kira ada permasalahan pada siswa kita evaluasi, masalah disiplin berpakaian dan perilaku, itu biasanya kita turunkan wakil bidang kesiswaan seperti itu. Dan juga nanti kepala sekolah seperti itu Pak, menambahkan selalu pembinaan itu. Jadi berarti kan seminggu itu dicatat ya, didata. Iya, iya betul. Apa Pak. sih hal yang harus dibina? Iya. Baru disampaikan pada hari Sabtu itu. Kemudian kita nanti cari masalahnya, solusinya di mana, sehingga tidak berlarut-larut masalah yang ada dalam sekolah itu. Seperti itu Pak. Kalau pembelajaran guru, kira-kira Pak J punya apa mimpi seperti apakah atau apa ingin mau dicapai pembelajaran guru di kelas? Ya. Saya sih inginnya guru-guru kita ini tetap komitmen Pak dalam mendidik peserta didik kita ini, tentunya mencerminkan guru yang tentunya yang berprofil Pancasila juga gitu, karena yang mau kita sampaikan nilai-nilai profil Pancasila, ya gurunya tentunya harus menjadi teladan dulu yang paling utama. Itu sih harapan saya untuk guru-guru kita. Selain itu guru-guru kita juga tetap kita himbau untuk mengikuti baik itu pelatihan-pelatihan secara online, secara offline, dan juga pelatihan mandiri yang ada di PMM tentunya Pak. Nah, dengan mereka mengikuti itu, harapan saya ada yang bisa diaplikasikan, ada modal guru tersebut untuk mengajar di dalam kelas, sehingga tujuan itu bisa tercapai. Terus kan, dia kan mau jadi contoh. Iya. Jadi Pak C pikir dalam hal apa sih? Misalnya gini, dalam hal kehadiran. Yang paling penting sekarang dalam hal apa sih dia menjadi contoh gitu? Ya. Iya Pak ya. Yang harapan saya itu guru kita itu menjadi tauladan, menjadi contoh. Ya tentunya yang pertama dari kepribadian Pak. Ya, dari kepribadian itu bagaimana komitmennya untuk hadir tepat waktu, untuk disiplin, begitu Pak. Sehingga anak-anak kita itu dengan sendirinya akan mencontoh guru tersebut. Saya malah berharap kalau bisa guru kita sebagai guru itu sudah menunggu mereka di depan kelas gitu. Jangan lagi ada yang muridnya yang menunggu gurunya gitu. Itu sih harapan saya yang lebih dalamnya gitu. Jadi guru bisa hadir tepat waktu, bisa menyampaikan materi dengan tentunya menyenangkan sesuai dengan modul ajarnya, Pak. Jadi tidak lagi hanya model ceramah, menggunakan metode-metode pelajaran yang menarik, yang bisa digabungkan mungkin dengan masa sekarang seperti ice breaking dan lain sebagainya. Jadi kurikulum Merdeka itu bisa kita capai. Ini kan tahun ini udah nyusun program. Iya. Kira-kira Pak Haji ada punya satu program yang belum ada tahun sebelumnya? Kalau untuk kedepannya yang kita harapkan nanti Pak, program yang sebelumnya itu akan lebih lagi kita aktifkan, lebih lagi nanti kita evaluasi di mana kekurangannya dan kelebihannya. Ya, seperti tadi pembinaan di hari Sabtu itu, Pak. Mungkin selama ini kita tidak secara administratif gitu dalam membuat evaluasi itu. Hanya mendengarkan gitu ya. Jadi sekarang ini ke depannya saya memberdayakan guru BK ini terutama dulu, Pak. Baik itu dalam hal pelayanan tamu kita dari luar masuk ke sekolah. Itu guru BK sudah kita standbykan gitu untuk
selalu melayani, memberikan informasi, baik itu kepada pihak luar yang masuk ke sekolah, baik itu kepada anak-anak kita. Jadi layanan sifatnya dalam hal layanan sih Iya, yang ya. saya lebih Berarti apakan. sudah sudah dipikirkan bagaimana BK itu menjadi pelayan yang baik ya, jadi orang Benar, nyaman ya, tidak berpikir ini sebuah tempat untuk menghukum. benar sekali Iya, Pak, itu dia. Jadi lebih apa namanya, lebih friendly gitulah iya, iya. istilahnya Pak. Jadi jangan ada kesan, oh dipanggil BK, wah udah Oh, ketakutan iya, gitu ya. Jadi saya pikir itu udah apa namanya, perlu kita rubah gitu. iya, Bagaimana mindset anak itu ketika dipanggil di BK itu senang langsung datang iya, gitu. Apa yang dapat informasi dari sana gitu. Jadi tidak hanya karena mau dihukum makanya dipanggil, tetapi iya, memberikan informasi-informasi baik itu perkembangan remaja ini kan Pak. iya. Ya silakan aja konsultasi kepada guru Iya. BK kita yang udah kita siapkan Pak. Karena BK itu kan bimbingan dan konseling. Bimbingan itu bukan masalah, Betul konseling Pak, yang iya, bermasalah. iya benar Iya. Pak. Kemudian kalau Pak J lihat eh, komitmen guru-guru sini bagaimana? Alhamdulillah Pak, komitmen guru-guru kita di sini saya lihat sangat antusias. Mereka sudah membuktikan bahwa mereka sudah melaksanakan KBM itu dengan baik, ya hadir pada jam pelajarannya, kemudian peduli dengan lingkungan, gitu ya, peduli dengan siswa kita, baik itu juga eh, di luar jam belajar, mereka juga siap melayani anak-anak kita, gitu. Mungkin ada berpikir-pikir seperti itu, komitmennya sangat bagus sekali, Pak. Kalau Pak J lihat ini agak apa sedikit agak negatif sedikit. Iya, Pak J lihat eh, hal yang kira-kira apa ya perlu diawasi, disiasati gitu. Masalah-masalah apakah di sekolah yang harus dipersiapkan dari sekarang biar jangan sempat terjadi. eh, yang perlu mungkin diwaspadai atau diawasi ya Pak ya, diwaspadai lah kalau mungkin kalau menurut saya. Kita mewaspadai yang terutama adanya apa namanya gangguan dari luar Pak. Hmm. Dari luar ini artinya gangguan ini eh, yang bisa mengganggu pola pikir anak, khususnya pengaruh daripada lingkungan ya Pak ya. Kadang kan kita tahu anak-anak kita ini bukan hanya berteman di sekolah, tapi mereka juga di luar. Jadi mungkin ini yang perlu selalu kita ingatkan kepada anak-anak supaya tidak salah dalam pergaulan. Iya, Artinya mereka tetap bisa berkomitmen untuk berada di lingkungan yang aman, nyaman, dan yang baik gitu. Karena kalau dia sudah berteman dengan orang baik, di lingkungan yang baik, ya insya Allah dia akan jadi anak baik. Tetapi ketika kita hanya mengawasi di dalam sekolah, di luar dia berteman yang tidak baik, punya lingkungan tidak baik, ya ini akan menjadi tantangan nanti kepada anak untuk menjadi anak yang baik. Saya kira gitu. Jadi kok strategi teknisnya kira-kira di sekolah apa yang mau dilakukan kira? Ya, ya strateginya ya tadi Pak yang saya katakan di awal, penanaman karakter, akhlak di nilai profil Pancasilanya tadi Pak, mulai dari berimannya, kreativitasnya, gotong royongnya, bernalar kritisnya. Jadi ini kan sudah mencakup semua ini Pak. Di teknisnya berarti di Sabtu itu Di atau pembinaan itu tadi Pak, pembinaan itu kita berikan khusus di situ pembinaan, bahkan di situ juga kita berikan kesempatan kepada anak-anak untuk menunjukkan unjuk kreasinya, apa bakatnya, apa yang mereka bisa tampilkan untuk menginspirasi teman-temannya. Itu kita jadwalkan. Segitiga restitusi itu. Iya benar. Menawarkan jalan terbaik untuk memenuhi kebutuhan. Iya. Oke Pak J. Baik. Semoga sukses. Nampaknya semangat apa? Ada ini terbayang mimpi besar ya untuk menciptakan sekolah yang lebih bagus. Oke, terima kasih ya. Siap.